Kenaikan pajak 12% tentu akan mengefek ke barang-barang yang lainnya, bukan cuma barang mewah, melainkan semua bahan-bahan baku, semua bahan pokok, dan semua barang, intinya kopi-kopi yang keren kalian itu juga bakalan ikut naik. Kenapa seperti itu? Karena ini terjadi akibat domino effect. Ini ilustrasinya, guys. Jadi semua ini bukan soal 12%-nya, Pak. Gua tahu itu 12% cuma naik 1% dari 11%. Tapi tidak seperti itu, kawan. Ya walaupun UMR atau UMP naik 6,5% per tahun. Jadi misalkan di UMP Badung nih, lu dapat 3,5 juta di nanti 2025. Yang sebelumnya 3,3 juta. Jadi kan ada naik 200 ribu nih. Nah, jika 200 ribu ini sanggup mengcover kenaikan semua barang-barang, lu aman, bro. Kalau enggak gimana? Kalau orang yang gajinya di bawah UMR bagaimana, kawan? Oke, sebelumnya buat yang baru gabung di channel ini ataupun baru menonton video gua ceritain sedikit. Ini adalah channel tentang komentar pribadi gua terhadap suatu hal peristiwa yang terjadi di Indonesia. Oke, pure opini pribadi gua, guys. Jadi ini nggak ada edukasi ya. Jangan mengharapkan edukasi di sini, Pak. Gua cuma komentar-komentar seperti ini, Pak. Kadang-kadang roasting dikit, ya. Oke, kita lanjut. Oke, pertama lu harus bayangkan ini. Seorang ibu yang bangun pukul 4 pagi untuk membuat gorengan hanya untuk mendapatkan penghasilan yang nyaris tidak cukup untuk kebutuhan hariannya, guys. Ini kita ngomongin sebelum kenaikan pajak 12% ini, Pak, ya. Kini, dengan adanya rencana kenaikan pajak sebesar 12% pada tahun 2025, hidupnya mungkin akan menjadi jauh lebih berat. Kenapa lebih berat? Nah, karena dia nggak ikut UMR. Paham sampai sini, ya? Ada yang komen, jangan alay cuma 1%. Nah, ini 1% matamu, ya. Gua tahu, guys, ya. Gua paham pemerintah merencanakan semua kenaikan pajak yang 12% ini untuk kebaikan negara, mungkin ya, untuk kebutuhan yang harus dibiayai oleh negara, ya. Gua paham, Pak. Tapi siapakah yang paling menderita tentang kenaikan pajak yang hanya 1% kata orang-orang, alias 12%? Siapa? Rakyat kecil, Pak. Iya, menengah dan rakyat kecil. Orang kaya mah aman-aman aja, nggak terasa, kocak. Jadi orang-orang seperti ibu tadi itu penghasilannya bahkan tidak cukup untuk menabung. Dan sekarang ditambah lagi dengan biaya beban kenaikan barang-barang. Oke, kita tidak menyebutnya pajak, ya. Beban kenaikan barang-barang, guys, ya. Dan inilah alasan mengapa ini menjadi masalah besar. Kenaikan ini akan mempengaruhi semua lapisan masyarakat, tapi dampaknya sangat berbeda bagi kelompok pendapatan rendah. Bagi kelompok yang pendapatannya tidak menetap, itu sangat berpengaruh, Pak. 3 kali gua, guys. Ketika pengeluaran harian mereka semakin meningkat, tentu, guys, pilihan hidup semakin sempit, kebutuhan semakin mepet, ya. Cara untuk bahagia itu semakin berkurang. Satu lagi, Pak, kriminal semakin meningkat. Untuk masyarakat berpenghasilan rendah, setiap rupiah sangat berarti. Ketika harga kebutuhan pokok naik karena pajak, mereka harus memutuskan makan dengan cukup atau bayar listrik. Lu bayangin, Pak. Lu sedang berada di antara mau bayar listrik sesuai kebutuhan atau makan mengisi perut, Pak. Semuanya kebutuhan. Cuma ngepas banget nih budgetnya. Apa harus bayar listrik dulu, kita pakai lampu tapi nggak makan puasa? Atau kita makan dulu tapi gelap-gelapan? Mati nggak lu? Cerita ini bukan hanya milik satu orang. Jutaan rakyat kecil menghadapi dilema serupa, coy. Kenaikan pajak yang tampak kecil bagi sebagian orang bisa menjadi bencana bagi mereka yang berpendapatan rendah. Nggak cuman ibu-ibu, Pak. Bapak-bapak juga. Bayangin lu awalnya beli rokok 1 bungkus nih, coy, ya. Di 2025 karena pajak naik, kenaikan bahan baku naik, semuanya ikut naik. Nah, lu terpaksa karena tidak ada income tambahan, tapi kebutuhan meningkat. Akhirnya lu hanya beli setengah bungkus. Setengah bungkus bisa nggak, coy? Atau lu beli ketengan, Pak. 1 doang gitu, kayak mercon, anjir. Memang sebenarnya kebijakan pajak harus memperhitungkan dampaknya pada kelompok rentan, Pak. Ketika kenaikan pajak tidak diiringi dengan peningkatan signifikan pada UMR atau program subsidi yang memadai, maka kita menciptakan ketimpangan yang semakin besar. Ketimpangan semakin besar tuh kayak gimana sih lagi, Pak? Ini udah besar banget. Dimana orang bisa naik Rolls Royce, di sebelahnya masih ada yang minta-minta. Kurang timpang apa lagi, Cok? Tapi, coy, ya, kita nggak boleh menyerah seperti itu saja. Sebagai warga Indonesia, kita sudah terlahir dengan otot awat tulang besi, Pak. Sudah dirancang menjadi mesin tempur, coy. Nggak boleh kalian menyerah gitu dengan keadaan, tapi nggak boleh kriminal juga. Harus tetap berjuang, Pak. Mau gimana lagi, coy? Kita sudah ditakdirkan dilahir di Indonesia ini, artinya lu udah siap
menjadi pribadi yang begitu kuat, melebihi Ultraman. Ya, memang seperti itu, boy. Lu harus mikirin otak lagi gimana cari penghasilan tambahan. Ya minimal nambah 50.000 sehari lah. Itu udah sangat-sangat cukup, coy. Kalau nggak bisa, ya harus dibisa-bisain. Kalau nggak lu minus, Pak. Minus, pinjol lagi, pinjol stres lagi, kriminal lagi. Oke, coy, semoga dengan adanya keluh kesah ini membuka mata masyarakat kalau memang keadaan ya akan semakin berat. Keadaan akan lebih susah dari sebelumnya. Tapi ya kita hanya bisa berdoa semoga diberikan kelancaran rezeki yang lebih di tahun depan. Semoga buat teman-teman yang sekarang di kalangan bawah, menengah dan ke bawah ya, termasuk gua juga, kita bisa melewatinya dengan flawless gitu guys, dengan lancar-lancar aja gitu Pak. Gua berharapnya sih ini kenaikan pajak nggak terasa di kita-kita ya, tidak terasa sama sekali. Bahkan lu akan merasa bahwa semuanya kayak tahun lalu bang, aman kok bang, amin, semoga kayak gitu guys. Oke? Mungkin itu dulu buat hari ini ya guys konten gua. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Gua sangat mengapresiasi semuanya tanpa terkecuali guys yang sudah seneng konten-konten gua. Terima kasih udah nge-like. Gua berharapnya kalian nge-like dan nge-share ini ke grup-grup keluarga kalian tentang keluh kesah ini. Semoga mewakili kalian semuanya. Memang ini bukan channel edukasi memang, tapi ini gua rasa sebagai sebagai perwakilan netizen terhadap keluh kesah semua yang terjadi gitulah Pak ya. Oke, itu dulu guys, sampai jumpa di video gue berikutnya. Thank you. Oh ya, jangan lupa subscribe. Kalau lupa ya udah nggak apa-apa.